kitab yang sangat istimewa, karena kitab ini yang mengamalkannya insya Allah jadi kekasih Allah. Dan itu sudah dibuktikan oleh 3 orang ulama besar dari Hadramaut. Habib Abdurrahman, salah satunya itu Habib Abdurrahman Ali Drus. Ya, Habib Abdurrahman Ali Drus ini beliau buktikan gitu. Ketika sudah mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah, beliau bisa berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadirin, yang ingin saya sampaikan, silakan antum bekerja, tapi jangan pernah gantungkan rezeki antum dari pekerjaan dan usaha antum. Kita semua ini punyanya Allah, bukan punyanya diri kita, hadirin. Bukan. Anak bukan punya kita. Mobil bukan punya kita. Makanya ketika kita sholat, ya kan, ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard, tinggalkan semuanya itu. Nggak usah kita bawa. Karena kalau kita, ini pernah dieksperimenkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, wafat 606 Hijriah. Saya pernah eksperimen sekian bulan saya minta tolong orang, saya stop nggak minta tolong Allah. Ini eksperimen. Terus sekian bulan saya minta tolong Allah, nggak minta tolong orang. Ternyata yang saya minta tolong Allah selesai semua. Tetap upaya, tetap ikhtiar. Saya lagi bangun pesantren untuk 60 orang supaya bisa hafal Quran dan hafal Sahih Bukhari lah. Waktu saya umroh kemarin, itu rekening tinggal 10 juta. Padahal kita butuh bulan ini 200 juta. Untuk apa? Untuk ngedak lantai pertama. Tetap. Tidur saya setelah tawaf, istirahat. Saya bilang, ya Allah, ini pesantren bukan punya saya, ini punyamu. Engkau mau benamkan ke dalam tanah, tidak sedikit pun saya akan marah. Engkau mau bakar, mau hancurkan, tidak sedikit pun saya akan marah, karena ini adalah milikmu, bukan milik. Tapi kalau engkau mau bangun, kebangun. Bangun tidur, ada yang transfer 75 juta. Kemarin ada yang transfer lagi, sehingga genap menjadi berapa? 300. Walhasil hadirin, semua ini punya Allah. Saya nggak sedang ngajarin antum, saya menceritakan apa yang saya alami sendiri sama antum. Karena semua ini milik Allah. Allah yang ngasih, Allah juga yang ngambil. Istri, Allah kasih, Allah bisa ngambil. Anak, Allah kasih, Allah bisa ambil. Tugas antum jaga. Ini nggak lepas dari pengalaman saya kemarin. 9 hari saya umroh sakit. 9 hari, umroh 16 hari. 9 hari saya sakit di kamar hotel. Padahal kamar saya itu alhamdulillah di depan Masjid Nabawi. Itu kubah itu kelihatan dari kamar saya. Tapi 9 hari saya dikasih sakit sama Allah. Ini hadiah lah dari Rasulullah, hadiah dari Siti Fatimah buat saya, alhamdulillah. Walhasil ketika saya naik pesawat pulang, itu panas badan saya dalam 9,5 jam 38,7. Dengan kondisi hidung nggak bisa bernafas, riak dan dahak menggumpal di sini. Satu-satunya cara saya bernafas adalah minum air. Kalau saya minum air, otomatis kembung dan saya harus buang air, ngantri emak-emak 4 orang satu kamar mandi di pesawat. Itu keadaan yang sangat menyiksa bagi orang yang merasakannya. Mungkin bagi yang nggak merasakan dianggap biasa. Bahkan saya bilang, ini kayaknya saya mau sakaratul maut. Maka saya pada saat nggak jelas begitu, ngelihat ya samar-samar antara sadar dengan enggak, itu padang putih banget. Saya sendirian di situ, pakai baju putih. Terus saya bilang, ya Allah, kalau di dunia aja panasnya begini, gimana nanti di padang mahsyar, gimana kalau masuk neraka ya Allah. Maka saksikanlah, saya ikhlaskan semua. Saya cuma minta ampunan Allah. Diejek nggak masalah, jadi miskin nggak masalah. Bahkan saya bilang, ya Allah, kalau engkau mau ambil mata saya, kedua bola mata saya, karena Rasulullah mengatakan manibtuliya bihadibatihi fasabara awadahumullah jannah. Kalau ada orang buta matanya, diambil 2 penglihatannya sama Allah, kemudian dia sabar, maka Allah ganti dengan surga. Maka ambil mata saya Allah. Kalau engkau mau ambil lidah saya, maka ambil Allah. Saya ridho. Yang penting engkau maafin saya. Karena kita ini semua kalau dihisab sama Allah pasti masuk neraka. Pasti nggak ada yang selamat. Kita masuk surga itu bukan gara-gara amal kita. Kita wajib beramal tapi masuk surga karena rahmat Allah. Logis nggak? Ada orang bunuh 100 orang. Ini 100 orang, berapa ratus yang udah dibuat janda, berapa ratus yang udah dibuat yatim. Tapi masa penentuan masuk surga sama neraka jadi cuma ngukur tanah doang? Kalau dia lebih dekat ke kampung tempat dia mau hijrah masuk surga, kalau dia lebih dekat ke kampung tempat dia maksiat bunuh orang masuk neraka, masa gara-gara itu doang? Seperti nggak fair. Tapi fair, kenapa? Karena yang punya adalah ada orang sholat 500 tahun, nggak bisa masuk surga. Kenapa? Dia ngandelin sholatnya, bukan rahmat
Ini semua hilang. Jabatan Anda, tempat saya, semua nanti masuk kubur. Dan ketika kita sudah dikubur, itu teman, tetangga, orang tua, istri, suami, itu bakalan ngomongin yang lain. Gimana kerjaan? Itu hari pertama tuh. Gimana keluarga? Anda dilupakan. Yang nyelamatin Anda tuh Al-Baqarah Anda, Ali Imran Anda. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin.